Agar lebih jelasnya, masalah sedulur papat pancer limo ini. Simak dari awal sampai akhir. 1-17. Jika hanya beberapa saja yang ditontonnya, masalah sedulur goib ini, maka tidak akan sampai pemahamannya dalam spiritual mengenai sedulur papat, kalimo pancer. Sebab kebanyakan salah kaprah. 3. Peka suasana alam. Untuk melatih pada suasana alam bukan sedulur goib papat pancer, coba Anda belajar peka terhadap suasana alam dimanapun Anda berada. Cobalah sesekali pergi ke tempat yang wingit atau angker, bisa juga di pasar atau mall. Di tempat itu berdiam dirilah sejenak. Rasakan suasana kegaiban di tempat tersebut. Bila merasakan keberadaan sesuatu roh halus atau energi gaib dengan getaran rasa di dada atau dengan merasakan getarannya di telapak tangan, cobalah tentukan di mana posisinya berada. Kalau bisa coba rasakan dan lihat dengan rasa atau batin Anda seperti apa sosok wujudnya. Cara-cara tersebut hanya berguna untuk melatih kepekaan rasa dan ketajaman insting atau naluri saja. Bila Anda sudah dapat merasakan suasana alam di suatu tempat tersebut, mungkin Anda juga akan dapat merasakan bila ada sesuatu yang mengancam. Dimanapun Anda berada, misalnya ada makhluk halus atau binatang berbahaya, atau ada orang jahat yang sedang mengincar Anda, dan sebagainya, akan menambah kebijaksanaan Anda untuk bersikap hati-hati tidak sembrono di tempat-tempat yang sensitif dan rawan bahaya, atau Anda juga akan dapat merasakan sesuatu kejadian yang akan terjadi di suatu tempat misalnya di rumah Anda, mungkin Anda akan bisa merasakan bila akan ada anggota keluarga yang akan mengalami musibah, akan ada kebakaran, kecelakaan, terjatuh, kecopetan, dan lain-lain. Ketiga cara tersebut adalah contoh-contoh cara untuk Anda masuk ke dalam diri Anda sendiri dan belajar mendengarkan aliran ide dan ilham, serta belajar tanggap firasat dapat diterapkan bukan hanya di tempat sepi, tetapi juga di tempat ramai, dimanapun Anda sedang berada, tidak perlu banyak membuang ongkos tenaga dan waktu. Bila Anda sudah terbiasa melakukan ketiga cara ini, berarti Anda sudah melakukan olah rasa dan dasar-dasar kebatinan. Belajarlah untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Anda dalam berbagai bidang. Rasa, feeling, intuisi Anda akan lebih tajam, dapat mengkira-kira berhasil tidaknya, dari sesuatu yang Anda lakukan, atau merasakan sesuatu kejadian, baik atau buruk, yang akan terjadi, dan akan lebih mudah mendapatkan ide-ide atau petunjuk atas jawaban permasalahan yang sedang Anda hadapi. Dalam semua proses meditasi dan perenungan usahakan supaya tidak mengedepankan pikiran. Biarkan ide, petunjuk, bisikan gaib mengalir sampai lengkap, jangan bereaksi dengan berpikir yang dapat menyebabkan aliran ide, petunjuk itu terputus. Dalam kehidupan manusia sehari-hari apalagi dalam kehidupan modern ini, rasa dan firasat seringkali diabaikan. Namun bila seseorang memperhatikan rasa dan firasatnya, ia sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya. Rasa dan firasat seringkali muncul berupa perlambang rasa. Misalnya, seseorang yang akan bepergian keluar kota karena merasa tidak enak hati kemudian membatalkan keberangkatannya. Ternyata kemudian ia mendapatkan berita bahwa kendaraan yang seharusnya ditumpanginya mengalami kecelakaan. Untunglah dia tidak jadi berangkat. Apakah ini kebetulan saja? Mungkin kita tidak akan terburu-buru berangkat kerja, walaupun sudah terlambat, kesiangan, seandainya saja sebelumnya kita tahu atau dapat merasakan bahwa pada hari itu ada anggota keluarga kita yang akan mengalami musibah. Kadangkala mungkin kita merasa mengalami suatu kejadian yang persis sama seperti yang dahulu sudah pernah terjadi. Tetapi kita tidak tahu kejadian yang dahulu itu apakah itu kejadian nyata ataukah kejadian di dalam mimpi. Biasanya kejadian yang dahulu itu adalah kejadian di dalam mimpi. Sedulur papat kita sendiri yang memberikan mimpi tersebut. Kita saja yang tidak tanggap.
Kadangkala kita melamun atau petunjuk mengalir begitu saja, hanya kita saja yang tahu, atau mungkin secara spontan kita mengucapkan sesuatu tanpa dipikir dahulu, tentang sesuatu kejadian yang akan datang atau tentang seseorang, biasanya seorang tokoh manusia, yang akan mengucapkan, berbuat sesuatu, dan ternyata kemudian kejadian tersebut benar-benar terjadi. Dalam hal ini, sedulur papat kitalah, atau khodam, yang memberitahukan hal tersebut. Sayang sekali kalau kita tidak mengasah kedekatan dengan para sedulur tersebut. Kepekaan, rasa itu merupakan suatu potensi besar kemampuan kebatinan yang sayang sekali jika tidak diasah dengan benar. Mungkin potensi untuk bisa meramal atau merasakan suatu kejadian yang akan terjadi, atau potensi kemampuan mengobati, menyembuhkan, dan sebagainya akan dilewatkan begitu saja. Kepekaan rasa insting seringkali sangat berguna sebagai alat radar kita untuk deteksi, peringatan awal, jangan sampai kita terlena, lengah ketika merasakan sesuatu yang berbahaya. Jangan sampai kita masuk ke dalam kesulitan tanpa sebelumnya menangkap peringatan apa-apa. Silakan klik lanjutannya pada konten 20.